Sebuah jam dapat berdetak dengan interval yang sama sepanjang waktu. Bagaimana bisa hal tersebut dapat terjadi? Halo semua, kembali lagi di channel Auto Expose. Video ini akan membahas mekanisme di dalam jam dinding. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa jam itu bisa berdetak dengan interval yang sama sepanjang waktu? Kalau kita bedah mesin jam, kita akan menjumpai banyak sekali roda gigi. Biar gampang, kita kelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, bagian gear mechanism yang mengatur mekanisme perputaran jarum jam, menit, dan detik. Dan ada power mechanism yang mengatur bagaimana energi dapat tersalurkan untuk mentenagai jam tersebut. Kita mulai dari gear mechanism. Jadi, sebuah jam itu punya 3 gigi pokok, yang ketiganya akan memutar penunjuk arah jam, menit, dan detik. Namun, agar pergerakan ketiga jarum bisa sinkron, maka ketiga roda gigi tersebut harus dihubungkan melalui banyak mekanisme roda gigi. Pertama, kita mulai dari roda gigi power. Ini adalah output dari power mechanism yang menyediakan energi mula yang menggerakkan jam. Gigi ini punya 12 mata gigi. Lalu, gigi power dihubungkan ke gigi reduksi 1 yang punya 48 mata gigi. Dengan rumus rasio gigi, kita bisa mengetahui berapa rasionya. Maka, jika gigi power berputar 30 kali, maka gigi reduksi berputar 7,5 kali. Lalu, gigi reduksi 1 punya output berjumlah 8 gigi yang terhubung ke gigi penunjuk jarum detik yang punya mata gigi berjumlah 60. Dengan perbandingan seperti itu, maka apabila gigi reduksi 1 berputar 7,5 kali, gigi penunjuk detik akan berputar 1 kali. Poros gigi penunjuk detik akan dihubungkan pada jarum penunjuk detik. Lalu, gigi penunjuk detik punya output 8 mata gigi yang dihubungkan pada gigi reduksi 2 yang punya 64 mata gigi. Itu akan mereduksi lagi putarannya, sehingga pada gigi reduksi 2, putarannya sekitar 1/8 putaran. Gigi reduksi 2 punya output 8 mata gigi yang dihubungkan ke gigi penunjuk menit dengan jumlah mata gigi 60. Sehingga kalau dihitung, 1/8 putaran dari gigi reduksi 2 menjadi 1/60 putaran pada gigi penunjuk menit. Itu artinya perlu 60 kali putaran gigi penunjuk detik untuk mendapatkan 1 putaran gigi penunjuk menit. Ini sudah sesuai karena 1 menit itu ada 60 detik. Maka 1 putaran penunjuk menit sama dengan 60 putaran penunjuk detik. Selanjutnya, gigi penunjuk menit punya output 15 mata gigi yang dihubungkan ke gigi reduksi 3 yang punya mata gigi 45. Maka putaran pada gigi reduksi 3 adalah 1/180. Gigi reduksi 3 punya output 10 mata gigi yang disalurkan ke gigi penunjuk jam yang punya jumlah mata gigi 40. Sehingga putaran pada gigi penunjuk jam itu 1/720 kali. Hal itu juga sudah sesuai dengan perhitungan waktu, karena 1 kali berputar itu 12 jam, sementara 1 jam itu 60 menit. Itu artinya 1 kali jarum penunjuk jam berputar sama dengan 720 kali putaran jarum penunjuk menit. Semua roda gigi tersebut akan dirangkai untuk agar gigi penunjuk detik, menit, dan jam terletak pada poros yang sama, sehingga bisa membentuk rangkaian jarum jam. Lalu, dari mana energi yang menggerakkan mekanisme ini berasal? Tentu itu berasal dari baterai. Ini diatur pada mekanisme power. Jadi, untuk mentenagai jam dinding itu menggunakan motor listrik. Namun, motor yang dipakai itu tidak seperti dinamo pada umumnya. Motor pada jam itu biasa disebut lever type motor. Motor ini langsung menghasilkan detak jam. Jadi outputnya bukan berupa putaran murni, tetapi sudah berdetak. Bagaimana bisa begitu? Motor ini terdiri dari stator dan rotor. Stator terdiri dari sebuah kumparan dengan 2 ujung yang dirangkai seperti ini. Sementara rotor terbuat dari magnet permanen. Kenapa motor ini dapat menghasilkan detak jam? Karena arus yang mengenai kumparan itu bolak-balik. Jadi, kemagnetan pada rotor itu berubah-ubah. Namun, kalau kita langsung menyalurkan arus AC, maka detak motor ini akan cepat sekali alias lebih cepat dari interval detik.
Oleh sebab itu, ada komponen yang diberi nama crystal oscillator. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur interval detak jam biar bisa sama sepanjang waktu. Lalu dari oscillator nyambung ke flip-flap generator untuk membuat aliran arus itu bolak-balik. Sehingga output ke stator itu sudah berupa detak aliran listrik bolak-balik. Ini akan membuat rotor berdetak dengan interval yang sudah ditentukan. Jadi sudah terjawab mengapa interval jam itu bisa sama sepanjang waktu. Biang keroknya ada pada komponen oscillator ini. Ketika interval pada oscillator berubah, maka waktu pada jam bisa berbeda.